Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang soleh insyaAllah. Di malam hari ini kita membaca ayat dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini termasuk surah yang awal diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Diturunkan di Mekah, yaitu pada awal-awalnya di antara 10 surah yang terawal diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam surah ini ada diberitakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 umat, tentang 3 kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya adalah kaum Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad atau bangsa 'Ad. Yang keduanya kaum Nabi Saleh, yaitu bangsa Samud atau bangsa Samud atau Samud disebutnya kaum Samud, dan yang ketiganya Fir'aun. Jadi ada 3 bangsa, ada 3 umat di sini. Di dalam ayat ini yang di dalam surah Al-Fajr, surah Al-Fajr, di sana ada diberitakan tentang apa yang telah mereka kuasai zaman mereka ini. Zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh, dan zaman Fir'aun. Mereka menguasai beberapa teknologi yang ada pada waktu itu. Ke teknologi tersebut, kita jangan pikir bahwa teknologi yang kita sekarang ini adalah lebih hebat dari mereka. Kita jangan pikir begitu. Karena kalau kita baca 3 ayat ini, teknologi mereka itu lebih dahsyat dari kita. Lebih dahsyat dari kita. Kalau kita baca di sini. Apalagi nanti kalau kita melihat bagaimana Raja Shaddad ibni Iram ibni Ad. Shaddad ibni Iram ibni Ad, yaitu keturunan kelima daripada Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh itu bagaimana dia melakukan perbuatan atau membuat suatu kawasan yang luar biasa. Yang akan kita lihat. Jadi di sini di dalam ayat ini dari ayat nomor 6 sampai ayat nomor 14, ayat 14 ini di situ sebut 3 bangsa dengan menguasai teknologinya masing-masing. Bahkan dikatakan
Yang pertama yaitu kaum Nabi Hud. Mereka ini mempunyai satu teknologi yang sekarang sedang dicari. Sedang dibuat oleh orang-orang kita sekarang. Oleh saintis-saintis kita sekarang. Yaitu mencari sesuatu yang boleh kita hidup lama. Nah, mencari suatu obat kah atau satu strum kah yang mana boleh menghidupkan manusia umurnya menjadi panjang. Dikatakan la'allakum takhludun. Nah, di dalam ayatnya, di dalam surah tersebut, wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Mereka dengan membuat tersebut akan menjadi kekal hidup mereka. Tengok, sudah sampai di sana waktu itu. Nah, zamannya Nabi Hud. Nah, seperti kita lihat. Tapi sebelum Nabi Hud, ada zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh juga, teknologi yang ada pada zaman Nabi Nuh itu luar biasa. Nah, itu mungkin lebih hebat dari kita. Nah, lebih hebat dari kita. Gitu. Karena apa? Nabi Nuh alaihissalam membuat teknologinya, yaitu membuat perahu atau bahtera, itu atas pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang mengajarkannya. Bukan manusia. Kalau kita, teknologi kita yang ada, pengertian teknologi adalah satu rekaannya, saintis dari satu sains dijadikan sesuatu yang lain untuk kepentingan manusia, itu namanya teknologi. Sainsnya begini, air, akhirnya dijadikan apa, itu teknologi. Supaya untuk kepentingan manusia. Waktu zaman Nabi Nuh juga seperti itu. Sekarang Nabi Nuh ketika membuat kapal tersebut, itu teknologinya luar biasa. Bagaimana kita buat teknologi Nabi Nuh yang luar biasa gitu. Pertamanya kapal tersebut. Dilihat dari segi besarnya kapal itu sebesar apa kapalnya? Apakah kecil kapal tersebut? Atau besar, sangat besar sekali itu? Para ahli tafsir menyebutkan kapal Nabi Nuh yang diperintahkan oleh Allah untuk membuatnya, itu sampai ratusan tahun Nabi Nuh membuat kapal itu. Bukan sehari 2 hari. Bukan sehari atau setahun 2 tahun. Tidak, lama. Itu dikatakan panjangnya adalah 1.200 hasta. 1.200 hasta berapa itu? Nah, satu hasta lebih kurang 50, kita lihat 50 cm. Artinya ada 600 meter. 600 meter panjangnya, 600 kita punya lapang bola. Padang bola 100 kan? 100, 6 lapang bola panjangnya. Itu panjangnya kapal Nabi Nuh. Lebarnya dikatakan 600 hasta. Artinya 600 berarti kalau kita lihat di sini ada 300. Dikatakan sampai 300 meter. 600, 300. Kalau kita lihat bagaimana panjangnya itu, besarnya. Sekarang kita pikir mungkin kapalnya kapal yang sederhana. Tidak mungkin kapal sederhana. Karena dengan kapal yang begitu besar diperlukan apa? Elektrik. Bagaimana dia punya sistem elektrik kapal tersebut? Nabi Nuh dapat dari mana? Sistem elektrik begitu besar kapal tersebut. Yang mana ada 3 tingkat. Yang bawah untuk ada binatang-binatang melata. Di tengah-tengahnya untuk Nabi Nuh dan juga umat-umatnya. Dan juga tumbuh-tumbuhan. Di atas untuk burung-burung dan yang lain. Begitu besar. Jadi di dalam, kalau misalnya tidak ada sistem elektrik, kapal itu gelap. Sedangkan begitu luas kapalnya. Sekarang bagaimana sistem elektriknya tersebut? Bagaimana membuat pakunya? Bagaimana bangun kapal tersebut? Itu sesuatu yang luar biasa. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kita melihat. Begitu juga ketika sudah sampai. Maka dari itu ada saintis orang Turki, Orlov nama dia. Dia mempunyai pendapat selepas mengkaji apa yang ada pada zaman Nabi Nuh dengan kapal-kapal yang ada. Dikatakan waktu zaman itu, zaman dikatakan memang berkaitan dengan kabel, wire yang luar biasa. Kapal yang ada waktu zaman Nabi Nuh itu wire-nya sudah hebat. Makanya akhirnya sampai kepada telepon, handphone. Ketika Nabi Nuh sudah berada di kapal dengan pengikutnya 80 dengan binatang kulli zaujaini, setiap pasang dari semua binatang yang melata yang ada di Nuh dimasukkan ke dalam kapal,
burung-burung dan tumbuh-tumbuhan yang mesti untuk kehidupan Nabi Nuh di dalam kapal selama 150 hari. Artinya sangat besar itu kapal. 150 hari. Kita punya lassilki, yaitu kabel. Kabel-kabel yang sampai dikatakan oleh kajian bahwa waktu itu handphone ini sudah ada. Handphone yang dikatakan tidak menggunakan kabel tersebut, wire sudah ada. Kenapa? Menurut dia bahwa ketika Nabi Nuh mengatakan memanggil pak anaknya, kata Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah kapal bersama kami. Itu bicara itu bagaimana? Bicaranya apakah dari kapal kepada anaknya yang sedang ada di laut? Ya kan, kapal besar. Anaknya laut, dari bawah, dari langit, air itu keluar. Derasnya luar biasa. Hujan bagaimana? Apakah berkata kepada anaknya yang ada di sana, cakap, wahai anakku, naik. Kedengaran atau tidak? Mesti dia berteriak. Yang itu kalau bisa terdengar. Sedangkan sudah ada gemuruh yang ada. Hujan yang begitu lebat. Air dari bawah keluar. Suaranya luar biasa. Apakah akan begitu? Makanya dia berpikir, saintis ini, dia mesti menggunakan sesuatu alat yang boleh didengar. Yaitu guna handphone. Handphone Nabi Nuh kepada handphone anaknya. Anak, tinggi sini. Irkab mana? Berarti sudah teknologinya tinggi ketika itu. Akhirnya 150 tahun, Nabi Nuh tinggal. Selesai di situ. Kita melihat, karena apa? Bi'ayunina. Nah, selepas itu, akhirnya binasa semua dunia. Manusia tidak ada yang hidup kecuali dengan Nabi Nuh pengikutnya. Karena Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan engkau tinggalkan seorang pun yang hidup dari orang-orang kafir. Maknanya semua binasa itu. Selepas itu maka keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan 80 orang yang lain. Nabi Nuh membagikan 3 anak ini, bumi dibagi untuk 3 anaknya. Anaknya yang pertama tinggal di kawasan tengah-tengah, yaitu Sam. Anaknya yang kedua yaitu Ham, suruh pergi ke barat, yaitu kemana? Ke Afrika. Karena berhentinya di mana? Di Turki dan Syria. Sedangkan anaknya yang ketiga, Yafis, suruh pergi ke timur. Itu kawasan ke kita lah, India, China, sana. Pergi ke timur. 3 anak Nabi Nuh. Sedangkan yang lain-lain turun-temurun. Jadi salah satunya datang lagi yang ke selatan, yaitu dari keturunan Sam. Nah, dari keturunan Sam ini datanglah bangsa atau kaum Ad. Kaum Ad yaitu kaum Nabi Hud. Ini ada di selatan. Pergi ke selatannya di mana? Ya sekarang antara Oman dan Yaman. Yaitu di kawasan Sulalah namanya. Nah, di kawasan Sulalah di sana yang ada kawasan Nabi di sana. Maka sampai mereka hidup di sana. Yang dikatakan dalam ayat ini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau perhatikan wahai Rasulullah apa yang telah Allah perbuat bagi kaum Ad? Jadi pertanyaannya, ini surah yang pertama diturunkan kepada Nabi, termasuk yang awal. Wahai Muhammad, perhatikan apa yang telah Tuhanmu lakukan, apa yang telah Tuhanmu perbuat ke atas kaum Ad. Yang mana kaum Ad ini adalah Iramazatil Imad. Bangsa Ad ini yaitu Iram, itu nama kotanya. Nama tempatnya kalau kita sebut nama ibu negerinya. Ad, nama bangsanya. Di mana tempatnya? Iram. Iram ini apa yang ada? Zatil Imad. Di negeri Iram, di kota Iram, di ibu negeri Iram, di sana di Iram ini adalah mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Zatul Imad. Al-Quran menyebut bangunan-bangunan tinggi. Artinya kalau bangunan tinggi. Bukan hanya 2-3 meter atau 7 meter, tidak. Bangunan tinggi-tinggi. Artinya tinggi sekali. Yang kita lihatkan. Karena apa? Karena bangsa Ad itu sendiri adalah bangsa yang disebutnya bangsa giant, raksasa. Mereka tubuhnya
mereka punya badan ini adalah 6 meter. 6 meter. Mananya sampai situ kepala. Nah, 1, 2, 3. Tinggi 6 meter seorangnya. Kita perhatikan 6 meter. Kenapa dikatakan adalah batas tum. Mereka mempunyai kekuatan. Kekuatan yang luar biasa bangsa tersebut. Maka bangunannya adalah tinggi-tinggi. Yang mereka buat. Sekarang kenapa mereka buat bangunan tinggi-tinggi? Bagaimana mereka buat bangunan tinggi-tinggi? Kalau tidak, mereka itu adalah sebagai ahli binaan. Nah, ahli bina. Membina bangunan yang tinggi-tinggi. Iromadzatil imad dikatakan. Dikatakan yang demikian. Karena salah satu disebutkannya, yaitu yang membangun salah satu kota di Yaman tersebut, namanya Shaddad ibni Iram ibni Ad. Walaupun ini dikatakan sebagai sesuatu cerita yang legendaris atau cerita legenda tersebut, tetapi ini disebut dalam kitab-kitab tarikh. Ada dalam buku-buku kitab-kitab tarikh ada disebut cerita Shaddad ibni Aramin. Itu yang waktu zaman Nabi Hud. Karena ketika Nabi Hud mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sesudah mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka memang percaya kepada Allah, tetapi mereka menambah. Mereka percaya ada Allah gitu. Hanya mereka menjadikan Allah ada sekutu-sekutunya. Yang namanya Tuhan Soda, yang Tuhan Somud, dan Tuhan Haba. 3 Tuhan nama mereka. Jadi si Shaddad ini ketika diceru oleh Nabi Hud untuk kembali kepada Allah, Shaddad berkata kepada Hud, wahai Hud, kalau misalnya aku mengikuti engkau, apa yang aku dapat? Kalau aku ikut engkau, yang iman kepada Allah, mengikuti ajaran engkau, apa yang aku dapat? Kata Nabi Hud, engkau akan mendapatkan surga. Engkau akan mendapatkan surga. Di mana dalam surga tersebut engkau akan dapatkan istana-istana dari emas. Kemudian langit, sungai-sungai mengalir di sana. Semuanya dari emas. Itu kata Nabi Hud. Itu saja yang saya boleh dapat. Kata siapa? Kata Shaddad. Akhirnya kata Shaddad kepada Hud, kalau begitu saya boleh buat itu. Saya boleh buat rumah dari emas, istana dari emas, semua taman-taman tersebut dari emas. Apa yang disebutkan dalam surga tersebut yang kamu janjikan, ada kebun-kebun, ada sungai-sungai mengalir, aku boleh buat. Akhirnya dia buat. Dia perintahkan kepada ketua-ketua daripada setiap negeri yang dia kuasai, dikatakan sampai 1000 ketua. 1000 ketua di kawasan Yaman tersebut. Dikumpulkan semuanya, diperintahkan kepada masing-masing mereka, wahai semua, cari tempat yang sesuai. Yang seperti disebutkan oleh Hud. Yaitu di mana di sana tempatnya yang indah. Di mana ada gunung gandang, ada mengalir sungai, ada apa, di mana kamu buat, cari. 1000 orang, ketua. Kemudian mereka semuanya membuat. 1000 orang, di bawah 1000-nya dikatakan ada 1000 pengikut. Mana setiap orang ada 1 juta. Ya kita semua orang itu, pakarnya itu. Mereka mencari tempat dan dijumpai satu tempat, kawasan yang luar biasa, luas. Kemudian dibuatlah di situ apa yang disebutkan oleh Nabi Hud. Yaitu sungai-sungai, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian emas, semua dari emas, bangunan-bangunan emas semuanya dicari di mana-mana. Artinya waktu zaman dahulu emas itu sudah banyak sekali. Nah, sudah banyak dijadikan seolah-olah ia seperti apa yang disebutkan Nabi Hud tersebut. Akhirnya disiapkan di sana bidadari-bidadarinya. Perempuan dari mana pelosok semuanya dikumpulkan semuanya. Dijadikan sebagai bidadari yang disebutkan oleh Nabi Hud. Selepas itu jadi semuanya. Dalam beberapa ratus tahun baru sampai. Karena dikatakan Shaddad ini umurnya 400 tahun. Dia berkuasa juga dia 400-an. Karena Nabi Hud juga umurnya panjang-panjang. Karena waktu zaman dahulu umur manusia itu panjang, 1000 tahun. Umur mereka. Ya sudah siap. Ketika sudah siap bangunan tersebut, akhirnya mereka datang. Datang dan mendatangi tempat ini. Mereka semuanya akan masuk ke dalam surga yang disebutkan oleh Hud. Katanya surga, tapi surga dunia karena dia cuma cakap. Tapi sebelum mereka masuk ke dalam, apa yang terjadi? Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala.